Kita lanjut ke presentator yang ketiga, yaitu Alia Ramadhani. Kepada Alia, kami persilahkan. Saya Alia Ramadhani ingin menjelaskan tentang metode tahris hadis, yang mana dalam tahris hadis menjelaskan tentang beberapa metode yang diringkas melalui atau mengambil pokok-pokoknya, yakni yang pertama metode tahris dengan cara mengetahui perawi hadis dari sahabat. Metode tersebut digunakan apabila kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita tahrij. Apabila tidak diketahui nama sahabat yang meriwayatkannya, tentu metode tahris dengan cara ini tidak bisa dilakukan. Adapun kitab-kitab ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Yang pertama yakni al-masanid atau musnad-musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Dan yang kedua, al-ma'ajim atau mu'jam-mu'jam, susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau syuyukh atau guru-guru atau bangsa tempat asal sesuai huruf kamus hijaiyah. Dan yang ketiga, kitab-kitab al-atraf. Kebanyakan kitab al-atraf disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan kitab-kitab al-atraf tadi, kemudian mengambil hadis secara lengkap. Yang kedua yakni metode tahris dengan mengetahui permulaan lafaz dari hadis. Cara ini dapat dibantu dengan yang pertama, kitab-kitab yang berisi tentang hadis yang dikenal oleh banyak, misalnya Ad-Dararul Muntashirah fil Ahadisil Musyataharah karya As-Sayuti dan lain sebagainya. Dan yang B, kitab-kitab hadis disusun berdasarkan urutan kamus, misalnya Ajami'u Syair minal Ahadisil Bashir An-Nazir karya As-Sayuti, yakni petunjuk-petunjuk indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu. D ketiga, tahris berbasis data yang terdapat pada matan atau bagian mana saja dari matan hadis, yakni metode ini dapat dibantu dengan al-mu'jam. Al-Mufahras lil Al-Hafizil Hadis An-Nabawi berisi 9 kitab yang paling terkenal di antara kitab-kitab hadis, yaitu Kutubus Syitah, Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, dan Musnad Ad-Darimi. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, yaitu Dr. Fensik, meninggal pada 1939 Masehi, atau seorang guru bahasa Arab di Universitas Leiden, Belanda. Metode keempat, tahris dengan cara mengetahui nama pembahasan hadis. Jika diketahui tema dan objek pembahasan hadis, maka bisa dibantu dalam tahris dengan karya-karya hadis yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul. Ini disusun oleh seorang orientalis bernama Dr. Fensik juga. Kitab ini juga mencakup daftar isi 14 kitab hadis yang terkenal, yaitu yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, 3 Sunan Abu Dawud, 4 Jami' At-Tirmizi, 5 Sunan An-Nasai, 6 Sunan Ibnu Majah, 7 Mutawatta Malik, ke-8 Musnad Ahmad, 9 Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, 10 Sunan Ad-Darimi, 11 Musnad Zaid bin Ali, 12 Sirah Ibnu Hisham, yang ke-13 Mawazi Al-Waqidi, yang 14 Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dalam metode ini, Dr. Fensik menghabiskan waktunya selama 10 tahun, kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Fawud Abdul Baqi, yang menghabiskan waktu itu selama 4 tahun. Selanjutnya metode yang kelima, yaitu metode tahrij berdasarkan status hadis dan ciri khusus yang ada pada hadis. Melalui kitab-kitab tertentu, para ulama berupaya menyusun hadis-hadis yang diperlihatkan berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, masyhur, mursal, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui status hadis dapat memudahkan dalam proses tahrij hadis, karena hadis-hadis yang diperlihatkan berdasarkan statusnya
jumlahnya sangat sedikit dan tidak rumit. Di antara kitab-kitab yang membahas metode ini yaitu yang pertama Al-Azhar Al-Mutawatirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah, karya Suyuti yang memuat hadis-hadis mutawatir. Yang kedua Al-Ittihafat Al-Saniyah fi Al-Hadis Al-Qudsiyah, karya Al-Madani yang memuat hadis-hadis qudsi. Sebenarnya masih banyak lagi kitab-kitab yang membahas tentang status hadis tersebut. Metode yang keenam yaitu tahrij berbasis software hadis. Pada zaman sekarang, teknologi sudah semakin berkembang. Teknologi informasi dan multimedia dapat diwujudkan menjadi media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Atas dasar itu, ada beberapa software yang bisa digunakan untuk belajar hadis atau kegiatan tahrij secara mandiri. Yang pertama yaitu Hadis Ensiklopedia versi 2.1 yang merupakan aplikasi penelusuran hadis, yang dimana aplikasi ini berisi tentang 9 kitab hadis yang terkenal yaitu Kutubut Tis'ah yang terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, dan Sunan Al-Darimi dengan total 65.000 hadis yang sebanding dengan 25.000 halaman, cetakan lengkap dengan eksplanasinya. Nah, setelah kita melihat beberapa pengertian secara istilah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tahrij hadis adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.